Selamat pagi, kami dari kelas International Business C. Produk kami adalah Kuku Faber dan kami beranggotakan 4 orang. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang tugas level 2 kami. Next. Produk kami yaitu Kuku Faber. Kuku Faber merupakan salah satu bahan yang terdapat di produk turunan kelapa, yaitu yang terbuat dari sabut kelapa. Kuku Faber ini biasanya digunakan sebagai pupuk kerajinan tangan. Kerajinan tangan biasanya yaitu berupa jok mobil, alas tidur atau kasur, dan bantal. Dan produk ini biasanya diproduksi oleh UMKM. Next. Next. Untuk negara tujuan kami yaitu negara Cina. Karena permintaan sabut kelapa dan produk kelapa lainnya di Cina cukup tinggi. Selain itu produk ini yaitu produk turunan kelapa, Kuku Faber di Cina juga digunakan sebagai bahan baku jok mobil dan juga sebagai pengganti bantal, sofa atau bantal busa. Next. Dari budaya negara tujuan. Secara letak geografis, Cina itu berada di Asia Timur, di sepanjang garis pantai Samudra Pasifik, dan terletak pada lintang 18 derajat LU, 54 derajat LU, dan 73 BT, 135 BT. Kemudian dengan pengaruh terhadap produk yang diajukan dari secara letak geografis, melakukan ekspor ke Cina merupakan peluang yang baik yang dapat diambil. Karena sebelumnya Indonesia juga banyak mengekspor ke Cina. Kemudian dari iklim Cina memiliki iklim subtropis dan tropis. Kemudian pengaruhnya iklim di Cina tetap cocok untuk melakukan ekspor karena tidak terlalu mempengaruhi. Kemudian dari ekonomi, saat ini perekonomian Cina sedang mengalami penurunan akibat pandemi kemarin, namun sudah pemulihan seperti semula. Kemudian untuk pengaruhnya, meskipun mengalami penurunan, Cina tetap mampu menjalin kerjasama bisnis dengan perusahaan yang ada di negara tersebut. Kemudian politik hukum Cina, yaitu pemerintahan republik dan memiliki dewan negara sebagai kekuasaan tertinggi di pemerintahan Cina. Pengaruhnya, politik dan hukum di Cina sangat memungkinkan untuk melakukan ekspor. Kemudian infrastruktur. Cina merupakan salah satu negara yang memiliki pembangunan infrastruktur yang baik sekalian guna investasi. Pengaruhnya dengan infrastruktur yang ada sebelumnya tidak akan mempengaruhi hal tersebut. Kemudian untuk kompetitornya, ada kompetitor Indokoko, Koko Koir, yang produk dari Indonesia yang telah diekspor ke Cina terlebih dahulu. Kemudian untuk pengaruhnya, kompetitor tersebut tentunya berpengaruh akan kelancaran pemasaran produk rumah sabut. Kemudian dari budaya, di Cina masyarakat mereka biasa memiliki keyakinan bahwa tidur di ranjang yang keras atau padat memiliki manfaat bagi tulang belakang mereka. Pengaruhnya, karena budaya kerajinan tangan sudah familiar di sana, beserta peminat yang tinggi, pemasaran produk kerajinan resin dari rumah sabun memiliki peluang yang cukup besar. Kemudian dari sub budaya, beberapa kepercayaan mengenai tradisi, terutama saat Chinese New Year di daerah-daerah tertentu. Kemudian dari pengaruhnya, kepercayaan kelompok-kelompok tertentu tersebut tidak berkaitan dengan apa yang akan dipasarkan oleh rumah sabun dan tidak menghambat pemasaran tersebut. Strategi wilayah melalui standarisasi, lokalisasi, transnasional, dan internasional adalah pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan dan pemasaran suatu wilayah, daerah, kota, atau negara dengan cara yang berbeda. Standarisasi adalah strategi yang menggunakan pendekatan terpadu dan konsisten untuk pengembangan dan pemasaran regional. Lokalisasi merupakan termasuk menyesuaikan produk, layanan, atau pemasaran regional dengan karakteristik lokal dan budaya lokal. Next. Transnasional adalah strategi yang menggabungkan pendekatan standar dan lokal, menggabungkan elemen global dan lokal dalam pengembangan dan pemasaran regional. Yang keempat yaitu internasional strategi,
berkaitan dengan produk yang diproduksi terlebih dahulu untuk pasar dalam negeri, kemudian dijual secara internasional dengan sedikit penyesuaian lokal. Produk yang secara umum dapat dikatakan adaptable, harganya cukup mahal, dan tidak perlu disesuaikan dengan selera lokal. Setelah meninjau dan menganalisis data dia, kami memutuskan untuk memilih Cina sebagai negara target untuk produk ini dan strategi regional yang sesuai untuk produk tersebut. Next. UMKM dipilih sebagai strategi lokalisasi. Hal ini dikarenakan tekanan untuk menjaga biaya tetap rendah, sedangkan daya tanggap lokal tinggi, di mana kami akan lebih fokus pada bagaimana produk ini dapat beradaptasi dengan kebiasaan atau preferensi masyarakat di Cina. Strategi masuk pasar asing. Menurut kami strategi masuk yang paling tepat untuk produk cocoa fiber kami adalah direct export dan ekspor intermediaris. Kami memiliki kedua strategi tersebut karena cocoa fiber merupakan bahan setengah jadi yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku yang diolah menjadi bahan jadi di negara tujuan. Direct export adalah proses penjualan produk dari dalam negeri ke luar negeri. Strategi ini cocok untuk perdagangan komoditas alam seperti benang sabut, karena satu-satunya orang yang membutuhkan sabut adalah produsen. Model ini biasanya juga akan lebih ke bisnis to bisnis. Oleh karena itu, kami lebih fokus mencari pembeli di negara tujuan yang membutuhkan tersebut. Yaitu yang kedua, ekspor intermediaris adalah setelah produk dipasarkan atau didistribusikan di negara tujuan, perusahaan akan membutuhkan satu atau lebih perantara, yaitu opsi ketiga yang berspesialisasi dalam dukungan ekspor dan impor. Strategi ini juga menjadi pilihan untuk mengekspor sabun saja, karena sabun dapat digunakan untuk kerajinan tangan di mana pengrajin tidak membutuhkan sabun dalam jumlah besar. Strategi pemasaran global. Untuk produk cocoa fiber, kami memutuskan untuk menggunakan strategi strategi pemasaran global. Untuk produk cocoa fiber, kami memutuskan untuk menggunakan strategi komunikasi melalui push strategi, di mana kami akan memasarkan dengan cara personal selling. Karena kami ingin menjangkau pelanggan secara langsung untuk mendorong mereka menemukan dan membeli produk kami. Dengan strategi ini, kami akan mempercayai agen, distributor, dan pengecer untuk mendistribusikan produk perusahaan di pasar. Setelah itu juga akan didirikan cabang distribusi sendiri di wilayah-wilayah yang kami tuju, sehingga kami dapat lebih luas lagi mempromosikan produk yang kami jual. Selain itu, kami juga menerapkan membuat beberapa strategi seperti menggunakan bahan baku yang terbaik, mampu memenuhi persyaratan mutu barang, menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait, mengamati kelebihan dan kelemahan kompetitor, memahami permintaan konsumen dengan baik, rutin mengevaluasi proses hingga hasil produksi. Next. Kemudian kesimpulan dari kami adalah cocoa fiber adalah sabut yang dihasilkan dari sabut kelapa yang telah diolah dan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk seperti karpet, matras, bantal, dan lain-lain. Pilihan bagi UMKM dalam pengembangan produknya. Dengan menggunakan sabut sebagai bahan baku, UMKM dapat menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperluas jangkauan pasar. Sabut kelapa juga memiliki berbagai keunggulan seperti tahan air, tahan lama, dan tahan lingkungan, dan ramah lingkungan, sehingga dapat memberikan nilai tambah pada produk yang dibuatnya. Berikut referensi yang kami dapatkan dari kelompok kami. Oke. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.